Alhamdulillah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang kita terima hari ini, nikmat kita bisa hadir untuk sholat maghrib secara berjamaah. Bisa dilanjutkan dengan taklim sebentar. Salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan ke kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Alhamdulillah pada pekan ke Ahad kedua di bulan Juli ini, alhamdulillah kita minta beliau Ustaz kita untuk materi masih berkaitan dengan bulan ini insyaallah. Jadi keutamaan bulan Zulhijjah dan berkorban. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertanya tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan termasuk kurban nanti insyaallah. Seperti biasa di akhir pertemuan ada waktu untuk sesi tanya jawab dengan jamaah. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairu wal barakat wa bi karamihi wa quwwatihi tathaqqaqu maqasidul ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumil ba'th. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun khabir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din waftah 'alaina futuhal arifin innaka khairul fatihin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu yang semoga rahmati, alhamdulillah kembali kita bisa bermuajahah, berjumpa dalam satu majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini pada maghrib kali ini kita insyaallah akan kembali mengkaji beberapa hal terkait fikih udhiyah, wabil khusus tentang fadilah-fadilah di bulan Dzulhijjah ini. Sebelumnya untuk keberkahan majelis ini mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah di awal bulan Dzulhijjah, betul ya? Berdasarkan keputusan sidang isbat yang kemarin dilaksanakan oleh pemerintah. Maka di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang punya fadilah dan keutamaan yang besar, istimewa dibandingkan hari yang lain. Kita ingin mulai dari sebuah ayat dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr di ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Dua ayat ini dimulai dengan huruf sumpah, istilah bahasa Arab, wawul qasam. Ya, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Di ayat pertama, di ayat kedua Allah bersumpah dengan malam yang 10. Pertama yang perlu kita pahami di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan menyebutkan makhluk-makhluk. Wal-laili wad-duha wad-tini wal-qamari wasyamsi, ya, dan seterusnya. Apa faedah yang bisa dipetik? Menurut para ulama, Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan menyebut makhluk, entah itu waktu atau tempat di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah tempat atau waktu ataupun makhluk yang disumpah dengan Allah Subhanahu wa taala punya nilai lebih istimewa dan lebih utama dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini kaidahnya. Okay? Nah, di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan dua sumpah, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu subuh dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Hanya 10 malam. Dalam satu tahun ada berapa? Ada berapa malam dalam satu tahun? Kalau Syamsiah atau Masehi ada 365 malam. Ya.
Kalau Qamari atau lunar day tanggalan Hijriah ada 355 malam. Allah cuma sebut yang 10. Sekarang pertanyaannya, yang 10 ini ada di mana? Dari rangkaian 1 tahun yang Allah berikan kepada kita selama 12 bulan. Ya, hitungan Hijriah 355 hari, berarti malamnya juga 355 hari. 10 hari yang sebut, yang mana ini? Ini menarik. Ini menunjukkan 10 yang malam ini. Malam yang 10 ini istimewa karena dia dikecualikan dari semua malam yang disebutkan. Sekarang pertanyaannya, ini malam yang mana? Ya. Ada 3 pendapat tentang malam ini. Ya. Pendapat pertama, pendapat mengatakan ini 10 hari pertama di bulan Muharram. Ya, pendapat Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Kedua, sebagai mufassir mengatakan ini 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Tapi yang tidak kalah kuat, pendapat ketiga mengatakan ini 10 malam, 10 hari pertama atau 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, turjuman Al-Qur'an. Pendapat ini dikuatkan oleh sebuah hadis. Hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man min ayyamin al-amal shalih fihi khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr." Tidak ada hari yang amal saleh yang lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan hari-hari. Maksudnya hari yang 10. Ya, para sahabat ketika bertanya sebagai pertanyaan memastikan, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Masih bisa disamakan atau bersaing tidak nilainya? Kata Nabi SAW, wala jihad, bahkan jihad pun tidak bisa. Ya. Illa rajulun kharaja fi sabilillah wa lam yarji bi dzalika min syai'. Kecuali orang yang pergi berjihad tidak pulang lagi kecuali tinggal namanya. Artinya dia gugur atau mati syahid di medan perang. Nah, kalau mati syahid berpotensi menyamai amal soleh di 10 hari. Masya Allah, ini harinya istimewa. Ya, nilai ibadah sholat yang mungkin sama tapi nilainya berbeda. Zikir yang mungkin sama tapi nilainya berbeda. Puasanya mungkin sama tapi nilainya berbeda dibandingkan hari-hari. Ini fadilah keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ada pelajaran bagi kita. Kalau kita tahu ini istimewa Bapak Ibu sekalian, dia punya nilai lebih dibandingkan hari-hari yang lain. Dia punya lipat ganda pahala dibandingkan amal-amal yang lain. Maka pertanyaan selanjutnya untuk kita adalah amal apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Ini pertanyaan kita. Ya. Maka yang pertama yang harus kita jaga di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah menjaga pelaksanaan ibadah wajib kita. Ya, jangan sampai ibadah wajib terlewat. Ya, berikut segala hal yang menyempurnakan pelaksanaan. Karena ibadah wajib itu tidak akan pernah dikalahkan oleh ibadah sunnah. 1 rakaat ibadah wajib tidak akan bisa dikalahkan dengan 1000 rakaat ibadah sunnah. Ya, wajib itu level tertinggi peribadahan yang dituntut oleh syariat untuk dilaksanakan. Sunnah di bawahnya, jangan sampai keliru. Ya, sunnah itu di bawah wajib. Nggak ada ceritanya sunnah mengalahkan wajib, nggak ada. Wajib puncak segala hal. Maka sholat 5 waktu yang 17 rakaat itu tidak akan bisa digantikan 17.000 rakaat ibadah sunnah. Tidak bisa. Ya. Maka ibadah wajib harus dijaga terlebih dahulu. Berikut segala yang melengkapinya. Contoh ya, berjamaah bagi laki-laki, ya, tepat waktu, tidak terlambat, tidak masuk dalam melaksanakan. Inilah pelengkap ibadah haji. Maka ini yang pertama yang harus kita latih dan harus kita konsentrasi menjaganya di 10 hari pertama di bulan. Kedua, baru ibadah sunnah. Ya, mulai dari sholat sunnah, ada qobliyah ba'diyah, minimal 10 rakaat sehari. Ya, 2 sebelum zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya, 2 sebelum subuh, 10. Ya, menurut riwayat lain 14. Ya, 4 sebelum zuhur. Ya, yang kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang menjaga yang 14 rakaat, 12 rakaat, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi rumah di surga. Jadi kalau mau ke KPR, rumah 1 kapling di surga, Pak, ini KPR-nya. Ya. Jadi investasi akhiratnya ini. Kalau mau punya kapling nanti di surga, cicil mati dari sekarang. Ya, jangan mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Ini yang menurut banyak ulama adalah sunnah
sholat sunnah mengiringi sholat wajib yang hukumnya sunnah muakkadah. Ada juga yang ghairu muakkadah. Artinya Nabi SAW kerjakan tapi tidak seketat penjagaan terhadap yang 12 rakaat. Ada 4 sebelum asar, ya, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Ya. Nah, ini dijaga Nabi kerjakan, tapi pendisiplinan ibadah atau penjagaannya tidak seketat yang 12 rakaat. Berikut juga ada juga ibadah-ibadah yang tidak mengiringi sholat wajib. Ada sholat duha, yang kata Allah Subhanahu wa taala, irka' li arba'an fi awwalin nahar akfika akhirahu. Ya, sholatlah 4 rakaat untukku di pagi hari, di awal hari, Allah akan cukupkan bagimu di akhir hari. Mulai 2, 4 boleh, afdal 8 menjadi waktu duha. Ya. Ada juga sholat malam hari, sholat tahajud. Ya, minimal 2, tutup 1 witir. Ya, tapi boleh 4, boleh 6, afdal 8, 3 witir, 11. Ya, sebagaimana hadis-hadis Nabi Aisyah mengatakan Nabi SAW itu sholatnya rakaatain, 2-2, dan Nabi SAW tidak lebih dari 11 rakaat. Baik kebiasaan Nabi SAW kata Aisyah, 11 rakaat 8, 2-2, witir 3. Ya, baik di mana kerjaannya, di akhir malam, sepertiga malam. Tapi kalau berat di sepertiga malam, boleh diajukan sebelum tidur. Ya, kalau berat tahajudnya minimal witirnya. Ya, nah, ini ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan untuk ditambah sebagai nilai lembur. Jadi sunnah itu ibaratnya apa? Nilai lembur. Kalau kerja itu apa? Lembur. Ya, di luar apa? Kontrak kerja. Di luar apa? Kewajiban kerja. Nilai lembur, nilai bonus. Nah, semakin banyak dikerjakan, semakin banyak bonusnya. Ya. Selain itu adalah puasa sunnah. Ya. Jadi para ulama mengatakan apakah ada dalil khusus tentang puasa sunnah di bulan Dzulhijjah? Dalil khusus tidak ada. Ya. Yang menganjurkan puasa sunnah disebut puasa Dzulhijjah. Ya. Tapi salah satu ibadah yang bisa kita perbanyak adalah berpuasa. Ya. Secara umum dalilnya, man shoma fi sabilillah, man shoma yawman fi sabilillah, ab'ada Allahu lahu wajhahu 'anil nar bi 70 khalifah. Karena siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan 1 hari. Nah, ini adalah hari-hari yang istimewa, maka puasa termasuk amalan yang dianjurkan. Bagusnya bagaimana? 1 sampai 9 afdal, 10 dagang, yang 10 Idul Adha, Arafah puasa. Maka kalau mampu kata para ulama 1 sampai 9 afdal. Ya, kita isi puasa semua. Tapi mungkin berat, ya. Maka kalau tidak bisa semuanya, ya 2/3-nya. Kalau masih berat 2/3, ya setengahnya. Kalau masih berat juga setengahnya, ya 1/3. Berat juga 1/3-nya, minimal 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah, hari puasa Arafah. Ya. Kata Nabi SAW, puasa Arafah itu at-tasi min Dzulhijjah. Ya, hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Nah, puasa itu. Nah, disebut banyak ulama disebut puasa Arafah karena bertepatan dengan hari wukuf di Arafah. Ya, maka pahalanya apa? Yukaffiru dzunub sanatain, menghapuskan dosa-dosa 2 tahun. Sanatan madiyah, 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Apakah semua dosa? Menurut keterangan yang kuat adalah dia menghapus dosa-dosa kecil. Ya, tidak dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar hanya akan diampuni oleh Allah jika melakukan taubat. Ya, kalau nggak taubat nggak bisa. Jadi puasa Arafah ini untuk menghapuskan dosa-dosa kecil yang tanpa sengaja, tanpa dirasa kita lakukan. Nah, ini juga yang puasa namanya puasa yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Selanjutnya apa? Zikrullah. Fadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terbatas. Nah, 10 Dzulhijjah ini sepertiga dari 1 bulan Dzulhijjah. Maka dia sangat terbatas, nilainya terbatas, pahalanya luar biasa, tapi limitnya terbatas. Maka perbanyak zikir adalah sesuatu yang istimewa. Apa yang bisa kita baca? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya,
Sebagaimana takbir Idul Adha itu dianjurkan diperbanyak sejak masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Atau zikir-zikir yang lain, ya, Subhanallah, Astagfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan juga tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena afdhalul dzikri tilawatul Quran. Zikir terbaik salah satunya adalah membaca Al-Quran. Bagus kita target ini 10 hari khatam satu kali. Berarti satu hari berapa? Untuk berapa juz? 3 juz ya. Ringan atau berat? 3 juz satu hari ringan atau berat? Hah? Ringan atau berat? Bu, ringan atau berat, Bu? Hah? Gak boleh lagi suara. Ringan atau berat 3 juz satu hari? Berat. Kalau nonton sinetron 3 episode satu hari ringan atau berat? Baca Al-Quran itu 1 juz itu kalau lancar, ya, lancar dan tidak terlalu cepat 25 menit lah. Kita taruh 30 menit. Itu sesuai dengan murattal yang lambat, ya, 30 menit. Kalau 3 juz berarti berapa? 90 menit, 1 jam setengah. 24 jam waktu Allah berikan kepada kita. 8 jam habis untuk tidur. Ya, 8 jam habis untuk kerja. Ada 8 jam sisanya. Dipakai 1 jam setengah untuk baca Quran. Ya. Taruhlah 2 jam saja untuk 3 juz. 2 jam itu sudah sangat santai. 2 jam 3 juz. Masih sisa berapa? 6 jam itu untuk makan somai, nonton sinetron, buka WA, nonton YouTube lebih. Ya, betul atau tidak? Betul nggak Pak? Ya, betul. 8 jam habis tidur. Ya kita baikkan 24 jam satu hari Allah berikan kan? Betul? 24 jam satu hari. 8 jam tidur. Nah, tidur ideal itu 8 jam. Ya, kata dokter jangan tidur kurang dari 8 jam kan? Biar tubuh sehat. 8 jam kerja. Sisa berapa? 8 jam. 2 jam baca Al-Quran. Sisa berapa? 6 jam masih bisa pakai main-main, nonton TV, jalan-jalan, makan somai, beli bakso, ya nonton sinetron, ya Bu ya, nonton gosip juga masih bisa itu 6 jam. Nah, masa kita ada sempatkan? Jadi usahakan bisa disempatkan. Ya, masalahnya bukan mampu atau tidak, mampu atau tidak, menyempatkan diri atau tidak. Itu soalnya, bukan soalnya tidak bisa kan? Anda nggak bisa, ya bisa. Cuma dari kita tidak menyempatkan diri atau tidak memaksa ya. Bisa cuma 2 jam saja. Ya, 2 jam. Nonton bola saja berapa? Indonesia lawan Irak 90 menit, tapi itu belum potong iklannya dan komentatornya kan. Nah, tapi itu mau 100 menit mungkin sampai 2 jam untuk nonton bola saja. Kalah lagi. Ya. Masa kita baca Quran bersama waktu bersama Al-Quran yang akan jadi syafi'an di ashabi, kita tidak mau. Ya, ini sebagai teguran. Ya, pengingatlah untuk kita sama-sama. Ya, kita sama-sama. Kalau kita tidak menyempatkan diri, tidak akan sempat. Ya, bukan kita tidak mampu bisa. Masalahnya kita tidak menyempatkan diri dan tidak memampukan diri kita untuk bersama. Ya, ini sebagai jadi penting untuk kita bisa. Dan selanjutnya ibadah yang juga yang tidak kalah besar dan untuk dam adalah itu menumpahkan darah hewan kurban. Nah ini yang terkait dengan kita. Alhamdulillah sudah berapa Pak di sini kalian? Tiga sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Berarti sudah ada 3 ekor sapi yang insya Allah. Berarti 21 mudhahi. Ya, 21 mudhahi ya. Sahibul kurban yang 21. Nah, ini termasuk ibadah yang dianjurkan sekali di 10 hari bulan Dzulhijjah. Iraqatul dam, kata Nabi SAW dalam hadis dari Ibnu Majah bersabda beliau, tidak ada amalan yang lebih utama dari iraqatul dam di hari-hari ini, illa hadaha dan hari tasrik, melainkan menumpahkan darah yang berkorban. Ya. Maka di sini ada beberapa tuntunan untuk kita bagi yang sahih berkorban ini yang 21 orang. Ketika memasuki bulan Dzulhijjah, ada beberapa sunnah yang perlu diperhatikan. 1, menahan diri dari melakukan pencukuran dan juga pemotongan kuku ataupun bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Ya, bulu hidung, bulu kumis, jenggot, apa bulu-bulu yang lain lah. Ya, kuku kaki, kuku tangan, dan lain-lain. Itu ditahan. Ya, sunnahnya tidak dipotong. Ya, sunnahnya tidak dipotong. Sampai kapan? Sampai hewan kurban tadi disembelih tanggal 10. Kenapa? Para ulama menyebutkan hikmahnya adalah karena ketika hewan kurban seseorang itu disembelih,
itulah saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmat, ampunan dan barokah bagi seluruh kita. Ketika anggota tubuh kita, dan itu diberikan ke seluruh anggota tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Maka kalau itu biar dapat kita semua, jangan dipotong, jangan dicukur sampai hari-hari. Adapun anggota tubuh yang terlanjur dicukur dan dipotong ketika masuk bulan Dzulhijjah, dia tidak dapat bagian. Ya, makanya kisah seperti hikmahnya, anjuran tidak mencukur, tidak memotong sampai dengan hewan kurban kita disembelih. Itu satu. Dua, juga dianjurkan bagi orang yang berkurban itu, ya, untuk menyembelih sendiri kurbannya. Ini yang paling afdal. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat. Mereka itu kalau menyembelih sendiri. Nabi SAW itu pernah haji membawa 100 ekor unta, 100 ekor unta itu Nabi SAW kurbankan. 63 beliau sembelih, 63 ekor. Ya. Sisanya 63 kurang 100 kurang 63 orang. 37-nya dipotong oleh Ali. Nah, ini sudah 63 cukup capek ya, 63 ekor baru dikasih Ali, diwakilkan kepada Ali. Nah, tapi untuk konteks kita hari ini tidak sembarang orang bisa pegang golok. Meskipun goloknya mahal, tajam, tapi dia takut juga dia darah. Nah, maka baiknya diserahkan kepada tukang jaga yang memang ahli dan mengerti, ya, menjadi tukang jaga. Ya. Tapi bukan berarti kemudian ada sunnah lain yang bisa kita lakukan. Ada saksikan di mana kurban kita di sini. Sebagaimana hadis Fatimah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, "Kubi wa syahidi." Berdiri makinah, lihat di kurban tadi. Ya. Kenapa? Karena itulah saat di mana tadi ampunan, berkah dan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan. Bahkan juga dianjurkan oleh para ulama datang sahih berkurban bersama keluarganya. Anak-anak, istri dibawa untuk lihat. Sambil apa? Sambil berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sibuk saja video. Berkurban nih. Kurban nih. Ya live streaming. Ini kurban kita mah foto. Tidak ada yang nonton juga. Mending berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meski berzikir. Ya, kurban. Alhamdulillah selfie kita. Ini kebanyakan hari ini. Karena fokus berzikir. Ya, karena tenang turunnya rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah SWT. Selanjutnya, sunnah yang berikutnya adalah tadi terkait penyembelihan bagi yang menyembelih sendiri, maka pastikan ya, hewan kurbannya ditenang-tenangkan sebelum disembelih. Dan digunakan pisau yang benar-benar mumpuni, dalam arti tajam sekali. Semakin cepat, semakin baik. Itulah tata cara penyembelihan yang sifatnya ihsan. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu memerintahkan kita berbuat baik pada segala hal. Ya, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau membunuh, bunuh yang baik. Jangan menyiksa. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau sembelih yang baik. Bal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya setiap kalian menajamkan pisaunya. Ya, wal yurih dzabihatahu, menenangkan hewannya. Maka hewan itu kasih maklum, kasih tenang, memang seperti itu. Makan cukup, minum cukup. Dan beberapa ini adab ya, tidak wajib tapi adab. Jadi Islam itu mengatakan adab sampai kepada hewan. Jadi kalau mengasah golok jangan ke depan hewan. Ya sudah dipotong kok. Bahkan kalau ada hewan yang sedang dipotong, usahakan hewan yang lain tidak melihat. Jangan diompori, lihat setelah itu. Takut-takut tidak boleh. Ini ada. Tidak wajib tapi ada. Ini yang disebut ihsan. Ya, maqamul ihsan. Ya, ihsan itu adalah perbuatan yang levelnya di atas hukum. Ya, bukan sekedar boleh tidak boleh, tapi baik tidak baik. Kalau bicara hukum adalah boleh tidak boleh. Tapi kalau ihsan bicara adalah baik tidak baik. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Ini beberapa hal yang ingin saya bahas. Kita lanjutkan diskusi. Mungkin ya ada waktu sekitar 15 menit ya. Berapa sih? 19-14. Ya masih ada waktu sekitar 20 menit. Bisa kita isi dengan diskusi insyaallah. Silakan kalau ada yang mau kita diskusi.
jamaah barangkali ada yang mau disampaikan. Oh iya. Ya, silakan kalau ada. Ya, ditindis itu, ditindis itu. Ya, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tapi sebelumnya saya ucapkan mohon maaf berterima maaf kepada semua teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, utamanya kepada Bapak Muhammadiyah, Ibu adik-adik. Mohon maaf karena beberapa kali yang lalu saya tidak hadir. Ini dikarenakan kita berat atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dalam bersama-sama. Yang saya mau tanyakan ke Ustaz masalah kurban. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat dan masih dapat di tahun 2024 dengan bulan yang baik, bulan yang suci, bulan haji dan bulan kurban, yang mana kita dianjurkan semua berkurbanlah sesuai dengan kemampuan. Tapi Pak Ustaz, seumpamanya ada orang mau berkurban tapi tidak mampu, mau berkurban tidak mampu tapi keinginannya sangat besar. Sebenarnya hidupnya cukup-cukupan, bahkan dibilang tidak mampu, yang makan saja susah. Tapi karena kiranya lalu berkurban, bawa utang kiri kanan, pinjam uang kiri kanan demi berkurban di masjid. Nah, tapi ini berkurban bukan karena Allah, cuma karena mau dipuji, mau disanjung, istilahnya tidak mau disayangkan. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana orang cara yang seperti ini? Bagaimana menurut Islam? Apakah dianjurkan? Sekali lagi, berkurban bukan karena Allah, tapi bukan karena memuji disanjung dan tidak mau disayangkan. Itu berapa Ustaz? Terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya. Bahkan sunnah muakkadah itu bagi siapa? Bagi yang sah dan usaha, bagi mereka yang lapang, longgar. Ya. Jadi ibadah kurban ini ibadah bagi mereka yang memang punya kelonggaran harta, kelapangan harta. Ya, kelapangan di sini apa ukurannya? Tadi Pak Muhammad menjelaskan, barang siapa yang punya uang lebih dari yang dibutuhkan untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, maka kalau lebih cukup untuk kurbannya. Kalau sekarang mungkin lebih, tabungannya 2.100.000, maka dia dianjurkan berkurban, bukan diwajibkan, dianjurkan berkurban. Nah, jadi kalau misalnya untuk makan saja, untuk kebutuhan dasar nafkah keluarga saja pas-pasan, bahkan cenderung kurang, maka kita bukan termasuk yang dianjurkan berkurban. Nah, ini yang perlu dipahami. Maka lihatlah kondisi keuangan dan ekonomi masing-masing, setiap orang berbeda. Ya, kalau longgar, maka ambillah keutamaan dari berkurban. Jika tidak, jangan memaksakan diri untuk berkurban. Apalagi sampai mohon maaf utang kanan utang kiri, ya, dan kemudian menambah beban kebutuhan rumah tangga. Para ulama memang mengatakan boleh berutang, boleh, tapi dengan catatan utang longgar. Utang longgar itu apa? Saya punya uang, diperkirakan nanti jatuh nih uangku cair nih sebulan lagi, ya ada jiwa 5 juta nanti cair. Tapi kalau sekarang belum ada, maka kalau mungkin saya hutang dengan perhitungan 1 bulan lagi saya mau bayar, yang arti ini hutang longgar, maka
maka dia dianjurkan berhutang atau boleh berhutang. Tapi tadi kalau hutang itu menambah beban, nah, itu tidak dianjurkan karena memang ibadah kurban ini untuk orang yang longgar, lapang hartanya untuk berkurban. Ada juga yang perlu dipahami, masalah niat berkurban itu, ya untuk kita semua kurban itu niatnya. Kenapa disebut kurban? Dari kata kurban kurban artinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka luruskan niat, ikhlaskan hati, ya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau niat-niat yang lain singkirkan dan bersihkan dari hati kita. Niat mau dipuji, niat-niat pansos, panjat sosial. Karena orang banyak ya, beli sapi besar-besaran bukan karena memang sekedar mau kurban, mau viral. Karena sapi besar 2 ton, ya, 2 ton, harga 200 juta. Nah, bukan gaya-gayaan. Nah, alhamdulillah. Tujuannya untuk apa? Untuk viral, bahkan untuk konten misalnya. Biar apa? Masuk YouTube, alhamdulillah buat apa? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanallahu luhumuha wala dimamuha. Allah tidak butuh darahnya, tidak butuh dagingnya. Apa yang dilihat dari orang yang berkorban? Walakin yanalu taqwa minkum. Yang dilihat adalah ketakwaan kita. Nah, maka bukan bagian dari ketakwaan ketika kita berkorban, justru tendensi dan motivasinya adalah urusan-urusan soal-soal dunia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dipandang, dan lain-lain. Maksudnya, ini tolong kita sama-sama sebelum berkorban di tanggal 10 nanti pastikan niat kita lillahi ta'ala. Jangan sampai ibadah kita yang sudah mengeluarkan harta dia kecil, kemudian tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abah menurut bagaimana debu yang berterbangan. Ya, mungkin itu jawaban saya, semoga bisa menjawab pertanyaan. Ya, dari Pak Hatta, silakan target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustaz, mana lebih afdal orang tua yang meninggal di yang kita kita berkorban untuk orang tua yang meninggal daripada kita, misalnya sendiri, anaknya sendiri. Kemudian apakah misalnya kalau karena ada keluarga berpendapat bilang kalau misalnya yang kepala keluarga sudah berkorban, mungkin sudah bisa mewakili untuk istri dengan anak. Jadi misalnya kalau istri berkorban untuk bapaknya, mana dia dari itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut para ulama, ya, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu boleh jika ada wasiat. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, Ali itu kurban setiap tahun 2 atas namanya dan atas nama Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi pernah wasiat sebelum wafat untuk berkorban atas nama. Ya, para ulama kemudian memahami berdasarkan riwayat ini, kita boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal jika memang ada wasiat almarhum untuk berkorban. Jika tidak ada, maka tidak dianjurkan menurut jumhur ulama. Ya, meskipun ini bukan pendapat satu-satunya, ada pendapat segelintir ulama. Salah satu Imam Al-Abbadi Asy-Syafi'i mengatakan boleh berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia karena korban itu nilainya sama seperti sedekah. Sedekah untuk orang yang wafat pahalanya sampai, maka korban untuk juga orang yang wafat pahalanya juga sampai. Ini menurut Imam Al-Abbadi dan juga beberapa ulama lain yang mengikuti pendapat ini. Jadi pertanyaannya adalah boleh tidak? Mana yang lebih utama? Kalau ditanya mana yang lebih utama, tentu yang hidup lebih utama berkorban daripada yang wafat. Ya. Dan perlu dipahami untuk setiap rumah itu kalau memang mampu semua dianjurkan semuanya berkorban. Ya, satu keluarga 5 anggota, ya, semuanya punya uang. Ya, maka yang paling utama bukan satu orang, yang semuanya. Ya, tapi kalau misalnya di satu rumah yang mampu satu, maka cukup bapak yang maju sebagai kepala rumah. Maka yang lain tidak dituntut atau tidak dianjurkan berkorban lagi karena cuma satu yang mampu kan. Ya. Tapi kalau mampu semua, istri sendiri punya penghasilan, korban lagi ada waktu.
Bapak juga punya uang, korban. Anak sudah bekerja punya uang, korban juga. Afdal. Ya, karena kurban ini bukan ibadah sekedar ibadah kolektif, ini ibadah person to person, ibadah sendiri-sendiri. Jadi kalau mampu, maka baiknya setiap satu orang satu nama. Tapi kalau memang satu rumah cuma mampu satu, maju satu bapak. Tapi misalnya tadi contohnya Haji bilang suami mampu, dia korban untuk dirinya sendiri. Istri mampu, dia berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Boleh enggak? Kalau kita mau ikut pendapat yang boleh kan ya boleh. Ya, kalau mau ikut pendapat yang dibolehkan boleh enggak? Boleh. Ada yang membolehkan. Ya, baca buku bukan boleh. Ada yang membolehkan. Dan insya Allah pahalanya sampai. Ya. Tapi kalau mau yang lebih disepakati para ulama atau jumhur mayoritas, maka cukup dia atas nama dirinya saja. Karena insya Allah kalau anak itu berkorban berarti dia anak yang soleh atau solehah. Kalau anak yang soleh dan solehah kemudian doakan orang tuanya, dan insya Allah doanya sampai. Ya, Allah itu yang bisa saya jawab. Ya, mungkin dari kalau belum ada saya mau bertanya juga berkaitan dengan yang selama ini saya biasanya tidak kalau tidak ada hadis yang jelas ketentuan yang pernah dilakukan Rasulullah, misalnya puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Saya belum pernah juga mendengar atau membaca hadis yang Rasulullah misalnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi saya tidak lakukan. Nanti gimana pendapat seperti itu? Kemudian yang kedua, kan bisa yang jelas Senin Kamis ada hadisnya. Artinya antara 1 sampai 9 itu pasti ada hari Senin, hari Kamis. Mungkin lebih utama di situ saja. Ya. Kemudian yang berikutnya yang tanggal 9 mungkin sudah jelas, yang tanggal 8 saya belum apakah memang juga ada hadis ini yang tentang tanggal 8 Zulhijjah ini. Ya, terima kasih. Ya. Tentang menyimpulkan sebuah hukum dalam fikih itu dia bukan sekedar hanya ada hadisnya, ada ayat atau tidak. Karena dalil dalam fikih itu ada banyak. Yang pertama ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Qiyas ada banyak, ada istisna, ada istishab. Jadi landasan argumen sebuah amalan fikih itu bukan sekedar ada hadisnya atau tidak. Sekarang pertanyaannya, hadis itu ada hadis spesifik, ada hadis umum. Contoh hadis spesifik tadi, ya puasa Senin Kamis, hadisnya jelas, detail ya Senin Kamis. Tapi para ulama kemudian ketika bilang ada tidak kesunahan puasa di bulan Dzulhijjah, ada. Dalilnya mana? Dalilnya tadi dipakai. Ya, memang dia bukan dalil khusus, tapi dalil umum. Maka selama ada sandaran dalil umum, dia tetap adalah ibadah yang dianjurkan selama ada dalil umumnya. Contoh, kita berbuat baik ke tetangga atau berbuat baik pada orang, itu dalilnya waf adalah khairah, berbuat baiklah. Nah spesifik perbuatan baik macam. Jadi dalil dalam Islam itu dalilnya ada namanya dalil umum, ada dalil khas. Selama tidak ada pengkhususnya, maka cukup dengan dalil umum. Dalil umum sudah cukup untuk sebagai landasan argumen dalam semua amalan. Dalil umum. Tapi kalau ada dalil khususnya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak ada dalil khususnya, cuma ada dalil umumnya juga cukup. Yang dilarang kalau tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, jadi kalau dalilnya sama sekali tidak ada sama sekali, nah itu namanya apa? Baru disebut tidak ada dalilnya. Tapi kalau selama ada dalil umum, ya yang melanjutkan itu, maka itu yang selalu para ulama kalau kita baca bagaimana cara ulama menyimpulkan hukum, maka itu tetap dijadikan landasan atau dalil sebuah amalan. Jadi tidak selalu amalan itu ada dalilnya, dalil khusus ada dalil umum juga. Ya, begitu. Jadi paham ya, contohnya gampangnya istighfar. Kapan kita diajarkan istighfar? Hah? Kapan diajarkan? Yang khusus ada nggak dalil khusus tentang istighfar? Ada? Habis sholat? Ya, karena habis sholat jangan istighfar. Itu khusus itu. Sekarang pertanyaannya, apakah istighfar hanya boleh setelah sholat? Setiap saat, mana dalilnya? Kalau dalil khususnya cuma ada sholat kan? Mana dalil umumnya? Kita dianjurkan beristighfar juga mungkin dalam waktu longgar. Ya, nah ada dalil umumnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Umum. Ya,
Atau dalil yang lain misalnya man lazima istighfar ja'ahu Allah min kulli hammin farja wa min kulli dhikin makhraja wa yurzaqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimi istighfar. Oh, dalil. Tidak terikat waktu tertentu. Tapi ada juga dalil yang menunjukkan mengikat dengan waktu tertentu habis apa? Habis sholat istighfar 3 kali atau istighfar pagi petang. Ada dalil khususnya. Tapi bukan berarti kemudian istighfar hanya boleh dilakukan di waktu itu. Dia tidak. Ada juga konsep waktu longgar umumnya, ada juga waktu khususnya. Sama seperti puasa. Ya, puasa yang wajib Ramadan saja. Khusus dari syahrul Ramadan alladzi unzila fihi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi faman syahida minkum syahra falyasum. Dalilnya jelas. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqdiru lah. Dalilnya jelas. Ya. Puasa yang apa? Umum, yang khusus lain ada. Ya. Misalkan Nabi SAW ya sumu yaum Isnin yaumul Khamis. Ketika ditanya Nabi SAW kenapa puasa Senin Kamis? Karena itu hari di mana amal seorang hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada dalilnya. Senin Kamis. Atau puasa Arafah ada dalil khususnya. Contoh lain ya Ayyamul Bid, ya, puasa 3 hari ada dalilnya. Ya, setiap bulan khusus itu. Kemudian apa lagi? Puasa Muharram. Ada dalilnya yang menyebutkan itu. Tapi apakah kemudian puasa di lain waktu itu bisa dilarang atau dibolehkan? Dalilnya dulu tadi saya sebutkan man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah. Itu dari umum. Hari yang mana? Hari apa saja. Jika kita berniat puasa di hari itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada tidak hari puasa khusus hari Selasa? Tidak ada. Tapi kalau kita mau puasa di hari Selasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, boleh tak? Boleh. Dalilnya mana? Dalil umum. Man shoma yauman fi sabilillah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, ya tentu yang ada khususnya lebih utama. Ya. Tapi bukan berarti kalau tidak ada dalil khususnya dilarang sama sekali puasa. Ya, Allah itu jauh. Ya. Nah, maksud saya begini Ustaz, yang tanggal 1 sampai 9 itu, apakah misalnya Rasulullah dan sahabat pernah lakukan itu? Iya dilakukan para sahabat, para salafus saleh itu melakukan. Artinya apa? Jangan dianggap Rasulullah melakukan atau tidak, kemudian itu menjadi apa? Ukuran amalan itu dibolehkan atau tidak. Nah ini keliru. Sekarang pertanyaannya, ada nggak ibadah yang tidak dilakukan Nabi tapi sunnah beliau? Itu dulu jawabannya. Ada nggak? Nabi tidak pernah lakukan, tapi dianjurkan dilakukan. Apa contohnya? Ada bisa kasih contoh? Ada nggak? Azan dan iqamah itu Nabi tidak pernah lakukan. Seumur hidup tidak pernah. Kecuali azan kan cucunya baru lahir, akikah. Tapi dianjurkan nggak? Besar nggak pahalanya? Besar, tapi Nabi tidak pernah lakukan. Nabi pernah lakukan itu, azan iqamah itu tidak pernah. Bila itu terjadi? Tapi ada hadisnya. Tapi kalau pertanyaan tadi Nabi lakukan atau tidak? Hadisnya ada tidak? Ada puasa Senin 1 sampai landasan amalan puasa 1 sampai 9 ada nggak hadisnya? Ada nggak? Yang saya sebutkan tadi itu hadisnya. Ya itu hadisnya. Menurut para ulama itu hadisnya. Tapi kalau tadi pertanyaannya Rasulullah lakukan atau tidak? Boleh juga tidak. Tapi apakah itu membuat amalan tersebut tidak sunnah? Tak dulu. Karena tidak semua yang tidak dilakukan Nabi kemudian tidak sunnah. Contoh tahiyatul masjid, ada hadisnya tidak? Ada. Tapi Nabi lakukan tidak? Tidak. Nabi tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pernah gitu. Ya. Nabi tidak pernah tahiyatul masjid. Memang ada perintahnya. Man dakhala al-masjid, ya, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ada. Tapi Nabi tidak pernah tahiyatul masjid. Nabi masuk masjid langsung sholat. Tidak pernah. Ya. Contoh lain lagi. Salat sunnah ba'da wudu. Nabi pernah lakukan? Itu perbuatan saya. Tidak, itu inisiatif Bilal. Dia setiap habis subuh sholat. Nabi pernah kerjakan? Tidak pernah Nabi buat. Itu buat perbuatan Bilal. Tapi Nabi ACC. Nah, ada ACC. Tapi ini pertanyaannya apakah semua amalan yang sunnah menurut para ulama Nabi lakukan atau tidak? Belum. Ya, karena sunnah itu tidak mesti Nabi SAW melakukan secara praktek fikih. Contoh lain. Saya bisa nambahin juga ya soalnya. Ya, bacaan sholat yang tidak berasal dari Nabi. Ada nggak? Apa? Coba berikan saya contoh. Bukan Nabi yang mengajarkan, sahabat bikin sendiri. Apa?
Allahu Akbar kabir itu bukan Nabi biasa. Itu sahabat tapi Allahu Akbar kabir. Nabi dengar, bagus itu kenapa? Di ACC terjadi. Jadilah amal sunnah. Nabi berbuat itu tidak baca itu, tidak baca. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu bacaan Nabi. Ada tambahan riwayat hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Nabi baca itu tidak. Itu sahabat baca dikeraskan. Setelah sholat Nabi bilang, siapa tadi yang saya dengar itu baca begini-begini? Sahabat merasa beliau tak, saya Rasulullah. Ketahuilah, barusan saya lihat malaikat berebut untuk mencatat banyaknya pahala ucapan. Nabi baca itu? Tidak. Sunnah? Sunnah. Nah, begitu juga dengan amalan sunnah. Jadi kesimpulan hukum sunnah puasa dianjurkan sifatnya mustahab untuk tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Bagi yang mau mengerjakannya, ini kesimpulan para ulama berdasarkan dalil yang tidak sebutkan. Kalau ditanya Nabi melakukan itu enggak, boleh jadi tidak. Termasuk nanti bulan Muharram itu, ya. Nabi cuma puasa 1 kali, tanggal 10 Muharram, ya, hari apa? Asyura. Tapi Tasyura beliau puasa enggak, enggak pernah puasa. Tapi sunnah. Sunnah apa? Sunnah. Ada hadis. Ya, sunnah. Tapi Nabi pernah kerjakan? Enggak pernah. Kata Nabi, kalau nanti saya hidup tahun depan, insya Allah saya kerjakan. Meninggal, belum sempat bekerja. Tapi para ulama menyimpulkan apa hukumnya? Sunnah, meskipun Nabi tidak pernah kerjakan. Nah, jadi kesimpulan-kesimpulan hukum itu tidak hanya sekedar Nabi pernah lakukan atau tidak, atau ada hadis yang tidak. Tadi saya sudah jelaskan secara ringkas seperti itu. Jadi memang kesimpulan-kesimpulan suatu ibadah itu harus dirujuk kepada para ulama fikih. Ibaratnya mereka yang paling mengerti meramu sebuah dalil, entah itu hukumnya, entah itu sunnahnya, entah itu ijma konsensus para ulama atau para sahabat, atau itu kiasnya analogi hukum namanya. Ya. Sama contoh sekarang nih, kalau kita mau cuma mengandalkan cara berpikir seperti itu, narkoba itu ada dalilnya atau tidak? Pengharaman narkoba itu sabu-sabu itu tahu, nah heroin ada dalilnya? Tidak ada Pak, yang diharamkan cuma khamr, babi, darah, bangkai. Narkoba itu mana dalilnya? Dalil khususnya ada enggak? Nah Rasulullah SAW ansur bi sabu-sabu, tidak ada. Sampai kiamat kurang 2 hari kita cari dalil. Dari mana para ulama menyimpulkan hukum narkoba haram? Dari mana? Ada dalil khususnya enggak? Saya jawab dulu pertanyaan. Ada dalil khususnya? Terus dari mana kesimpulan haram itu? Kalau tidak ada dalil khususnya? Apa metode yang dipakai para ulama kita menyimpulkan hukum narkoba? Narkoba kita itu haram? Apa? Hah? Itu dalil khusus sudah itu? Nah, itu bukan dalil khusus. Ya, cinta juga bisa merusak. Jatuh cinta itu bahkan lebih berbahaya dari narkoba itu. Dalam beberapa kesempatan orang bisa bunuh diri atau membunuh orang gara-gara cinta. Wah, itu apakah cinta haram juga itu? Ada. Metode ulama ketika menyimpulkan narkoba itu haram dari mana? Kias analogi. Disamakan dengan hukum khamr, karena khamr hukumnya diharamkan karena merusak akal kita. Nah, narkoba kok sama efek sampingnya, maka narkoba juga haram. Ada dalil khususnya sekali lagi? Tidak ada, tidak ada dalilnya. Kita cari dalam Quran 30 juz, kita putar di Al-Quran, tidak akan ketemu pengharaman narkoba. Nah, nah itulah para ulama, makanya dia punya metodologi menyimpulkan hukum. Nah, itu biasanya namanya ilmu usul fikih. Barulah lahir namanya tadi. Ya, jadi pertanyaan tadi, ya tadi tidak selalu penjelasan sebuah hukum yang dikeluarkan oleh ulama punya dalil yang memang spesifik khusus. Tidak selalu begitu. Bagi yang mau mencukupkan seperti itu ya salah. Cuma itu akan mempersulit di beberapa bagian dan akan sempit kita di banyak hal ketika kita hanya mencukupkan itu. Karena memang metodologi hukum Islam bukan hanya berdasarkan ada perbuatannya atau enggak, kerjakan atau enggak, ada hadisnya atau enggak, ada seperti itu. Nah, jadi ini makanya nanti kalau kita bahas hukum, lihat metodologi yang digunakan para ulama memang ahli hukum, ahli fikih dan Allah SWT. Ya mungkin masih ada dari kayak ibu-ibu tadi ada yang satu-satu. Oh baik. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kami Pak Ustaz mengenai tadi puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Apakah hadis yang kami baca
hadis riwayat Abu Dawud yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW berpuasa Asyura 9 hari pertama bulan Zulhijjah dan 3 hari pada setiap bulan. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini cukup menjadi hadis sebagai hadis yang khusus tentang 9 hari berpuasa. Kemudian di hadis riwayat Tirmidzi juga yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi apakah ini cukup 2 hadis yang tadi mungkin biasa kita menanyakan di mana dalil khusus tentang 9 hari puasa. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita mau menerapkan hadis ini, kita cuma mampu misalnya hari ketiga, hari kelima, dan hari ke-9, apa boleh seperti itu? Ya, baik. Dua hadis itu termasuk dari pendukung untuk kesunahan berpuasa di bulan Dzulhijjah. Itu hadis Aisyah dan beberapa hadis lain menyebutkan Nabi SAW banyak berpuasa. Tapi tadi banyak juga ulama mengatakan itu bukan puasa khusus mengenai puasa Dzulhijjah tadi. Ini saya ingin tegaskan. Yang paling jelas adalah bulan Dzulhijjah di awal 10 hari pertama kita dianjurkan beramal saleh. Amal apa saja yang mudah bagi kita. Salah satunya adalah puasa. Dalil yang ibu sebutkan tadi itu dalil pendukungnya, termasuk yang digunakan para ulama untuk mensunatkan amalan puasa di bulan Dzulhijjah. Itu satu. Yang kedua, ya, afdalnya memang semuanya afdal, ya. Tapi tentu kemampuan orang beda-beda. Makanya tadi saya jelaskan ketika di pembahasan ini, kalau bisa semuanya afdal, tidak bisa semuanya ya sepertiga, 2/3-nya. 9 hari tidak bisa ya mungkin 6 hari. 6 hari tidak bisa ya mungkin setengahnya 4 hari. Tidak bisa juga ya mungkin 2 hari saja. Tidak bisa juga 2 hari, 1 hari. Bahkan tidak pun ya kalau memang tidak bisa juga ya tidak mau seminggu. Ya, saking mungkin beratnya pekerjaan ya, karena mungkin ada juga saudara-saudara kita kontraktor aspal jalan, wah jangan berpuasa sunnah, puasa Ramadan saja berat. Ya, boleh jadi tidak mampu. Nah, jadi ini bagi yang mampu. Ya, gitu ya. Jadi kalau bisa dikerjakan semua afdal, ya. Jadi kalau tidak mampu kerjakan semua, ya mungkin Senin Kamis kita ambil, ya sekalian dikumpulkan di situ, sekalian plus nanti Arafahnya berarti 3 hari. Karena Arafah mungkin nanti hari Sabtu ya. Ya sudah sama saya. Mungkin 3 hari saja, berarti sepertiganya cukup itu lumayan gitu. Ya, tapi ibadah sunnah, ya mampu kerjakan, tidak mampu ya, insya Allah tidak berdosa. Ya memang tidak berdosa, insya Allah tidak berdosa. Ya, karena waktu sudah mohon di kami untuk minta ya alhamdulillah mungkin ini yang kita bahas di kesempatan pada waktu kali ini. Semoga jadi ilmu manfaat untuk kita dan meningkatkan iman, menggerakkan amal. Semoga kita termotivasi untuk menambah amal soleh kita di bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah sehatkan selalu sampai nanti ibadah kurban kita bisa dilaksanakan dengan baik insyaallah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita cukupkan dengan alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada gambar. Baru ada. Ini kameramen dia boleh muncul mukanya.